Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara setting mikrotik dari awal hotspot, DHCP, statik, dan PPPoE. Nah, pada topologi sekarang ini untuk Ether 1 dan Ether 2 adalah ISP. Jadi di sini kita menggunakan satu ISP. Tapi di sini yang satu adalah untuk nanti kita bridge. Jadi misalkan Ether 1 mati, maka akan kita pindah ke Ether 2 seperti itu. Jadi untuk outputnya kita pilih dari Ether 3 sampai Ether 5. Jadi semuanya ini nanti bisa digunakan untuk hotspot, DHCP, statik, dan PPPoE. Nah, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya. Karena di sini sudah ada settingannya, kita reset terlebih dahulu, yaitu sistem reset configuration, kemudian centang pada bagian 2 ini dan reset, kemudian yes. Kita tunggu sampai proses reset selesai. Nah, seperti yang kita ketahui di sini nanti seperti biasa ya, saya akan membagikan video ini secara cuma-cuma disertai dengan script. Nah, jadi outputnya nanti akan kita backup dan bisa di-download oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut ke Winbox. Kita masuk lagi di mikrotik yang sudah kita reset tadi. Kita masuk menggunakan MAC address karena belum ada IP-nya ya. Kita masuk menggunakan MAC address, kemudian connect. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan IP dari ISP. Karena di sini saya menggunakan DHCP server, maka kita pilih IP DHCP client. Kemudian pilih tanda plus dan juga interface Ether 1 dan DNS centang, NTP centang, add default node juga yes, kemudian apply dan oke. Kita aktifkan sampai mendapatkan IP, kemudian kita masuk ke IP firewall NAT, kita tandai sebagai masquerade. Untuk chainnya source NAT dan out interface pilih Ether 1. Lupa di sini kita akan menjadikan bridge. Kita buat dulu bridge ISP, apply, kemudian kita copy dan kita buat bridge untuk output ya, output, kemudian oke. Kita juga pilih menu port dan kita tambahkan Ether 1 ke ISP, kemudian copy dan Ether 2 ke ISP, kemudian apply dan oke. Kita tambahkan lagi untuk outputnya, yaitu Ether 3 ke bridge output, kita apply dan copy. Kita tambahkan juga Ether 4 dan Ether 5. Kita copy aja biar cepat. Nah, sekarang untuk bridge-nya sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke IP DHCP client. Di sini kita ganti menjadi bridge ISP, kemudian apply dan oke. Sudah mendapatkan IP, kemudian kita pergi ke IP firewall NAT, kemudian kita pilih plus, chain source NAT, out interface, bridge ISP, kemudian actionnya kita pilih masquerade, kemudian apply dan oke. Nah, sampai di sini seharusnya mikrotik ini sudah mendapatkan internet ya. Kita cek pada bagian DNS, di sini sudah oke untuk DNS. Kita centang juga ya untuk allow remote request, kita centang. Kemudian untuk IP root sudah aman. Di sini coba kita ping ke Google, ping google.com. Nah, di sini untuk mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet, sangat mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke setting hotspot. Oke. Kita masuk ke IP, kemudian address, kita tandai dulu IP yang keluar, kita tandai sebagai 192
168.100.1/24. Kemudian kita pilih bridge output dan apply, kemudian OK. Nah, sekarang kita tandai untuk hotspotnya, kita pilih IP kemudian hotspot, lalu kita pilih hotspot setup, kita pilih bridge output dan next. Kita next terus sampai selesai. Untuk DNS servernya menggunakan DNS Google aja ya, DNS dari Google. Kemudian kita next, dan DNS name ini adalah yang akan kita tulis di browser, misalkan hotspot, nah gini, hotspot2.net. Nah, ini nanti yang ditulis di Google Chrome atau di browser-browser lain. Kemudian next, dan ini adalah user dan password untuk admin ya, kita pilih admin dan usernya admin, jadi admin. Kemudian next. Nah, di sini untuk hotspot sudah selesai. Ini adalah browser untuk perekaman ya, karena sistem perekaman di sini kurang bagus. Ini saya menggunakan ini, jadi teman-teman yang mau meniru silahkan. Nah, kemudian kita masuk ke server. Di sini masih ke server, kita edit pada bagian address per MAC. Nah, di sini ganti menjadi 1. Kita play dan OK. Kemudian masuk ke server profile, kita ganti pada bagian login, kita centang HTTP PAP, kemudian kita centang MAC Coki dan selesai. Jika mau dikasih trial tidak masalah, ini untuk trial. Misal ini 30 menit atau 10 menit, tinggal diedit. Di sini biarkan 30 menit, kemudian apply dan OK. Nah, di sini sudah selesai ya untuk settingan hotspot. Kita coba terlebih dahulu settingan hotspotnya, yaitu kita matikan di sini saja, kita disable, kemudian kita enable lagi agar mendapatkan IP. Kita tunggu sampai mendapatkan IP ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini saya menggunakan Ether 4 1/24. Kemudian kita cek lagi untuk hotspotnya. Di sini sudah benar ya, host IP DHCP server. Ini ada kendala ya, ada kendala di bagian ini. IP address ini output bridge output sudah benar. Coba kita buat lagi ya. Kita buat lagi, ini ada kendala di IP DHCP server. Nah, di sini seharusnya ini ada bridge output ini. Kita buat manual aja ya. Kita buat manual. Nah, seperti ini. Dan untuk poolnya kita ganti ya. Pool di bagian network. Nah, ini sudah jadi ya untuk hotspotnya. Jadi tadi ada kesalahan di bagian DHCP server. DHCP server ini sudah jadi untuk hotspotnya. Langsung saja kita coba ya, tadi menggunakan admin. Di sini kita ganti menjadi expol saja sesuai dengan perintah yang tadi, perintah dari hotspot. Untuk pool yang tidak digunakan ini kita hapus saja, hapus. Nah, ini sudah selesai untuk hotspot. Coba kita buka Google, buka YouTube. Buka YouTube masih tidak bisa ya, tidak bisa karena kita belum login. Kita
kita login dulu menggunakan admin dan user password admin, kemudian connect. Nah, di sini sudah, lalu kita cek Google. Nah, sudah selesai, aman ya, semuanya aman. Coba kita speed test dapat berapa. Ini speed testnya ini untuk ISP nya 10 MB kemungkinan 10 MB. Coba kita tes. Oh tidak, ternyata dapat lebih 70 lebih, ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung ngamal gitu. Langsung saja kita lanjut ke ini ya, DHCP. Nah, kalau DHCP ini sistemnya kita binding ya, jadi kita masuk ke IP hotspot, kemudian nah di bagian ini adalah MAC address komputer saya. Jika mau di DHCP kita tinggal MAC binding, kemudian isi address, dan to address ini adalah address yang didapatkan oleh pelanggan, dan ini address yang ada di Mikrotik. Jadi bisa sama bisa tidak. Nah, untuk servernya kita pilih AL dan tipenya bypass seperti itu. Nah, ini untuk settingan DHCP seperti itu. Jadi untuk settingan statik, nah kalau statik seperti ini, statik sama, hampir sama dengan DHCP, yaitu kita binding MAC addressnya. Jadi MAC address itu jangan berubah-berubah, coba kita binding, kemudian kita masukkan addressnya, ini kosongkan saja, apply dan oke. Nah, di sini untuk komputer saya tidak perlu login lagi untuk hotspot, jadi langsung otomatis connect karena sudah kita binding ya. Selesai ya untuk hotspot, DHCP dan statik. Kemudian kita lanjut ke PPPoE. Nah, ini yang menjadi yang menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana sih setting PPPoE. Nah, sekarang kita akan belajar bersama setting PPPoE. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita pilih menu IP, kemudian pool. Nah, jika IP-nya menggunakan 100.2, kita bisa menggunakan pool yang sama ini maupun membuat pool yang baru. Nah, seperti ini ya, kita buat contoh ya. Pool 1 yaitu seperti ini ya, kita buat contoh. Misalkan IP-nya tidak sama gitu, mau kita gantilah menjadi 10.1 gitu. Nah, ini adalah 10.1, ini khusus untuk PPPoE misalkan, atau PPPoE nanti ikut dengan IP 100.2 atau sampai 100.24, 254 tidak masalah, karena PPPoE itu sistemnya dia bisa membaca semua settingan atau konfigurasi di dalam Mikrotik ya. Jadi maupun beda gateway, misalkan IP-nya mendapatkan 10, gateway-nya 100.1 tidak masalah seperti itu. Jadi langsung kita masuk ke menu PPPoE, kemudian kita pilih profile. Nah, di sini kita tambahkan plus. Saya akan menggunakan IP sesuai dengan hotspot ya. Untuk local address-nya adalah 192.168.100.1. Kemudian untuk remote address kita menggunakan ini ya, samakan aja dengan hotspot. Kemudian untuk protokolnya masih sama, untuk limitnya kita kasih 10 MB. Nah, jadi penulisannya seperti ini, 10 untuk upload 10 MB dan download 10 MB. Nah, jadi seperti ini untuk penulisannya ya. Kemudian apply dan oke. Jangan lupa kita buat PPPoE server, kita buat plus. Kemudian untuk interface pilih breed output ya, kemudian apply dan oke. Kita centang enablekan di sini. Kemudian kita buat akun PPPoE ya. Kita klik plus di sini. Kemudian untuk namanya kita buat tes gitu ya. Tes, untuk passwordnya juga tes. Kemudian servisnya kita pilih PPPoE dan profilnya adalah profil 1 yang tadi 10 MB tadi ya.
kemudian apply dan oke. Nah, jika teman-teman mau IP-nya itu bisa di remote gitu ya, jadi tidak ganti-ganti IP, tinggal ganti pada bagian ini, remote address. Nah, ini adalah isikan IP yang didapat dari klien. Misalkan kita akan membuat 192.168.100. Berapa ya, 10 aja lah. Nah, di sini 10. Jadi nanti untuk akun tes ini akan mendapatkan IP 100.10 seperti itu ya. Coba kita tes, kita apply dan oke. Kemudian kita pergi ke ini ya, network setting ini. Kita pergi ke sini, kemudian kita tambahkan ya, tambahkannya di bagian ini. Sebentar, network, kemudian kita pilih Ethernet dan kita buat jaringan baru ya, jaringan PPPoE. Di sini dial up, setup dial up, kemudian kita pilih connect to the internet. Kita pilih sebentar, kita pilih pada bagian setup dan kita pilih manual ya, manual connect ini nih, setup a network. Next, kita coba lagi yang lain. Mungkin salah ini. Ini coba. Ini VPN, ini coba yang mana ini ya? Ini WiFi bukan. Kita pilih Ethernet dan pilih PPPoE. Di mana ini ya? PoE. Sebenarnya sih di sini dial up ini. Nah, ini dia dial up tadi ya. Ya ampun, connect to the internet, kemudian setup PPPoE. Nah, ini untuk namanya adalah tes dan passwordnya juga tes ya, sama ya, tes ya. Connection name-nya kita biarkan saja, allow other people to use this connection. Oke. Nah, gitu, kita centang, kemudian connect. Seharusnya ini bisa, seharusnya ya, seharusnya gitu. Kita cek lagi ke MikroTik. Nah, ini sudah aktif ya, sudah aktif untuk tes dan IP-nya juga sesuai, yaitu 100.10. Nah, ini nanti kalau mau buat yang lain lagi bisa ya, ini tinggal di plus gitu untuk teman-teman, dan juga untuk statik dan DHCP ini tinggal ditambahkan saja sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Untuk user nanti bisa menggunakan dari Micmon ya, Micmon bagus. Kemudian untuk bindingnya juga seperti ini nanti, dan breadnya juga aman. Sudah, ini cukup. Nah, coba kita tes ya. Kita tes pada bagian ini, mana tadi, PPPoE. Kita tes pada PPPoE. Nah, di sini sudah muncul ya. Speednya adalah 10 MB untuk download dan 10 MB untuk upload. Nah, seperti itu. Wah, mouse-nya error juga ya. Kita tes menggunakan aplikasi speed test dari Windows ya. Langsung saja kita tes speed, apakah speednya sesuai. Ini 10 ya. Nah, sesuai di sini akan merah ya, statusnya di sini akan merah karena sudah melebihi batas maksimal dari PPPoE limit yang ditentukan. Seperti itu. Jadi untuk settingan ini semua sudah berhasil dan nanti akan saya backup langsung dan saya share ke teman-teman semuanya.
Jangan lupa jika suka dengan video-video seperti ini, tinggal klik tombol like itu tuh di bawah situ. Nah, itu kemudian share ke Facebook, ke grup-grup kita ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar, geser scroll ke bawah. Nah, ke bawah lagi. Nah, di situ kemudian untuk subscribe tinggal di bawah itu ada tulisan subscribe, tinggal klik dan klik juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika saya membuat video baru. Cukup sekian ya informasi dari saya ini. Jadi akan seperti nanti settingannya. Jika ada kendala, tinggalkan komentar. Jika mau jasa setting ya nanti bisa dikomunikasikan ke admin kami. Cukup informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.